Setelah kemarin sukses menggemparkan dunia dengan peluncuran trio ponsel Redmi Note 13 series, Xiaomi kembali menjadi sorotan. Dengan jaringan 5G yang sudah menjadi standar pada ketiganya, serta desain mutakhir dan spesifikasi yang meningkat, trio Redmi Note 13 ini siap menyapa pasar Indonesia. Sebelumnya kami telah memberikan bocoran tentang sertifikasi TKDN Note 13 series di bulan September yang menjadi indikasi kuat kedatangan mereka di tanah air. Kini setelah membahas perbandingan antara Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus di konten sebelumnya, saatnya kita menyelami lebih dalam perbandingan antara Redmi Note 13 reguler dengan Redmi Note 13 Pro. Jadi bagi kalian yang tengah menimbang-nimbang untuk membeli salah satunya, konten ini wajib kalian simak. Yang pertama dari segi bodi dan desainnya. Pada pandangan pertama, desain keduanya memang serupa, namun ada nuansa khas yang membedakan antara yang reguler dan Pro. Redmi Note 13 reguler dengan 2 kamera dan Redmi Note 13 Pro dengan 3 kamera. Tidak bisa dipungkiri desain ini mengingatkan kita pada salah satu ponsel dari Infinix. Namun apa yang tersembunyi di balik desain tersebut? Apakah Redmi hanya sekedar mengejar estetika atau ada keunggulan lain? Mari kita telusuri mulai dari material bodi hingga fitur tahan air yang dimiliki oleh kedua ponsel ini. Meskipun keduanya berasal dari keluarga yang sama, terdapat perbedaan signifikan dalam hal material dan dimensi yang digunakan. Misalnya ketika Redmi Note 13 memilih untuk tetap setia pada bahan plastik untuk bagian belakangnya, versi Pro memilih untuk meningkatkan estetika dengan bahan kaca. Meskipun begitu baik, Redmi Note 13 maupun versi Pro-nya sama-sama menawarkan pelindungan terhadap air dan debu dengan rating IP54 meski tidak setinggi IP68. Untuk segi ketebalan bodi dan berat ponsel, Redmi Note 13 memiliki ketebalan cuma 7,6 mm dan berat ponsel cukup ringan 173 gram. Sementara Redmi Note 13 Pro memiliki ketebalan 8 mm dan juga bobot ponsel sebesar 187 gram. Sebuah kombinasi antara fungsionalitas dan estetika yang membuat keduanya patut untuk diperhitungkan dalam pilihan konsumen. Yang kedua dari segi layarnya. Dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci yang dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Kedua ponsel ini menawarkan pengalaman visual yang responsif dan mulus. Namun ketika kita mendalami lebih jauh, terdapat perbedaan yang mendasar mulai dari jenis pelindung layar, kecerahan puncak hingga kualitas resolusi tampilan. Redmi Note 13 dan 13 Pro meskipun sama-sama mengusung layar yang mumpuni, menawarkan nuansa keunggulan yang berbeda sesuai dengan apa yang dicari dan diharapkan oleh konsumen. Di arena kecerahan layar terdapat perbedaan mencolok antara Redmi Note 13 dan versi Pro-nya, sementara Redmi Note 13 menampilkan kecerahan maksimal sebesar 1000 nits. Redmi Note 13 Pro meningkatkan standar dengan mencapai 1800 nits. Tak hanya itu, terdapat juga perbedaan signifikan dalam resolusi layar. Redmi Note 13 menawarkan tampilan Full HD+. Sedangkan Redmi Note 13 Pro memanjakan mata dengan resolusi 1,5K yang lebih tajam. Fitur layar keduanya juga cukup lengkap. Dukungan untuk HDR10 Plus Dolby Vision 100% DCI-P 3 color gamut dan Wide Final L1 menjamin tampilan visual yang kaya dan mendalam. Ditambah dengan PWM dimming 1920 Hz, mata pengguna akan lebih nyaman ketika melihat layar dalam waktu yang lama. Dalam hal desain, bezel kedua ponsel ini menonjol dengan bezel yang sangat tipis, menawarkan kenyamanan saat digenggam dan estetika yang menyenangkan saat dilihat. Ini merupakan evolusi yang signifikan dari seri Redmi Note sebelumnya. Yang ketiga dari segi kameranya. Redmi Note 13 dilengkapi dengan kamera utama beresolusi 108 MP dengan sensor Samsung HM6 didampingi oleh depth sensor 2 MP. Kamera depannya menawarkan resolusi 16 MP. Namun untuk perekaman video kualitasnya terbatas pada Full HD+ dengan kecepatan 30 fps untuk kamera depan dan belakang. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro menghadirkan peningkatan signifikan dengan kamera utama beresolusi 200 MP yang menggunakan sensor Samsung HP3. Ditambah dengan lensa ultra-wide 8 MP dan lensa makro 2 MP. Meski kamera depannya sama dengan versi reguler yaitu 16 MP, kemampuan perekaman videonya lebih superior mencapai 4K pada 30 fps untuk kamera belakang dan Full HD Plus pada 60 fps untuk kamera depan. Dengan demikian, Redmi Note 13 Pro jelas menunjukkan keunggulan dalam hal fotografi dibandingkan dengan versi reguler. Bagi kalian yang mengutamakan kualitas kamera dan memiliki anggaran lebih, Redmi Note 13 Pro menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan daripada Redmi Note 13 biasa. Yang keempat dari segi performanya.
Redmi Note 13 biasa ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6080 5G yang difabrikasi dengan teknologi 6 nanometer oleh TSMC. Meski chipset ini juga terdapat pada HP Touch Nova 5 Pro, performanya hanya setara dengan MediaTek Helio G99. Redmi Note 13 menawarkan variasi RAM sebesar 6GB, 8GB, dan 12GB serta opsi penyimpanan internal 128 dan 256GB dalam pengujian dengan aplikasi Antutu versi terbaru. Ponsel ini berhasil meraih skor 448.036 poin, menjadikannya salah satu ponsel dengan harga 2 jutaan dengan performa terbaik. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro diperkuat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang dibuat dengan proses fabrikasi 4 nanometer oleh Samsung, bukan TSMC. Varian ini menawarkan RAM 8 dan 12GB dengan pilihan penyimpanan internal mulai dari 128GB hingga 512GB yang menarik berkat chipset yang digunakan. Redmi Note 13 Pro mencetak skor Antutu hingga 700 ribuan, menandakannya sebagai salah satu ponsel kelas menengah dengan performa luar biasa. Dari perspektif performa, Redmi Note 13 Pro menawarkan kekuatan yang lebih signifikan berkat transisi dari Dimensity 1080 ke Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer. Sementara itu, performa Redmi Note 13 versi reguler terbilang standar tanpa peningkatan yang mencolok. Kedua ponsel ini berjalan di atas sistem operasi Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Dan Xiaomi telah menjanjikan update OS hingga 3 tahun serta patch keamanan hingga 4 tahun. Satu hal yang mungkin menjadi sedikit kekurangan bagi Note 13 dan 13 Pro adalah penggunaan RAM LPDDR4X dan UFS 2.2. Meskipun chipset yang digunakan terbilang baru, jenis RAM dan penyimpanan yang dipilih masih berada di generasi sebelumnya. Yang kelima, dari segi baterainya. Dalam hal kapasitas baterai, kedua ponsel baik Redmi Note 13 maupun versi Pro dilengkapi dengan baterai 5000 mAh. Namun ada perbedaan dalam kecepatan pengisian. Versi reguler menawarkan fast charging 33 Watt, sementara versi Pro hadir dengan 67 Watt. Meskipun demikian, sayangnya tidak ada peningkatan signifikan dalam aspek fast charging pada kedua varian ini. Peningkatan pada fitur tersebut mungkin bisa meningkatkan daya tarik kedua ponsel dari seri Note 13 ini di pasaran. Yang keenam, dari segi konektivitas. Meskipun kedua ponsel ini menawarkan konektivitas yang relatif standar dengan rating IP54, terdapat beberapa perbedaan kunci antara keduanya. Redmi Note 13 Pro dilengkapi dengan fitur fingerprint yang terintegrasi di dalam layar, sementara Redmi Note 13 biasa menempatkan sensor sidik jarinya di sisi ponsel. Selain itu, versi reguler Note 13 hanya menawarkan speaker mono. Versi Pro menaikkan level audio dengan fitur dual speaker stereo. Untuk fitur lain, kedua ponsel ini ada Bluetooth 5.3, koneksi NFC IR, blaster lubang, kenikmatan jack audio 3,5 mm, USB-C, serta USB on the go. Bagi kalian yang mencari ponsel tanpa kompromi, pilihan saya tanpa ragu adalah Note 13 Pro, sementara Redmi Note 13 memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal kualitas speaker yang masih mono dan penempatan fingerprint di sisi ponsel. Yang ketujuh, dari segi harga. Berikut ini adalah masing-masing harga dari Redmi Note 13 dan juga Redmi Note 13 Pro yang bisa kalian lihat sendiri. Dalam kisaran harga, Redmi Note 13 versi standar ditawarkan mulai dari 2,5 juta untuk varian 6GB per 128GB. Sementara versi paling tinggi dengan 12GB per 256GB dihargai 3,5 juta. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro menawarkan harga yang sedikit lebih kompetitif dengan 2,9 juta untuk varian 8GB per 128GB. Dan promo tertinggi mencapai 4,2 juta untuk varian 16GB per 512GB. Menganalisis rentang harga tersebut, bagi kalian yang memiliki anggaran antara 3 hingga 4 juta, Redmi Note 13 Pro tampaknya menjadi pilihan yang lebih menguntungkan. Sedangkan untuk harga di bawah 3 juta, Redmi Note 13 bisa jadi belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi sebagai ponsel terbaik di kelasnya, terutama dari segi memori RAM dan internal. Demikianlah ulasan mengenai perbandingan antara Redmi Note 13 dan Redmi Note 13 Pro. Ketika keduanya hadir di Indonesia, manakah yang akan menjadi pilihan kalian? Secara pribadi, saya lebih condong kepada Redmi Note 13 Pro, bahkan versi Pro Plus, sedangkan untuk versi standar mungkin kurang menarik di mata saya, terutama karena spesifikasinya yang tampak kurang bersinar dibandingkan dengan varian yang lebih tinggi.
Semoga ulasan ini memberikan pencerahan bagi kalian yang sedang dalam dilema memilih smartphone terbaru dari Xiaomi.